تفضل أستاذ. يبدأ من جديد كتاب الجنائز. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Babu salatu musafir wal marid. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma furidatis salatu rak'ataini fa ufirat salatu safari. كتاب الجنائز. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم لذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام كتاب الجنائز. Berkata pengarang kitab Bulughul Maram Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Kitabul Janaiz, kitab yang membahas tentang jenazah. Jenazah dalam bahasa Arab ya bisa dibaca jenazah atau janazah, jamaknya janaiz. Secara bahasa al-janazah adalah ya keranda yang di atasnya ada mayat. Itu namanya jenazah atau jenazah. Kalau tak ada padanya mayat disebut dengan sarir. Kalau ada padanya mayat yang dibawa itu namanya jenazah. Dan adapun kaitan kitabul janaiz disebutkan setelah kitabus shalah, karena di antara penyelenggaraan jenazah ini ada penyelenggaraan salat jenazah. Ya. Dan tentunya setiap orang akan mengalami kematian. Ya, menjadi jenazah. Tidak hari ini, besok, tak besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Semua kita akan menjadi jenazah. Dan kematian itu hakikatnya bukanlah perkara penghabisan. Ya, kematian itu adalah perpindahan saja. Perpindahan dari satu alam ke alam lain. Kematian adalah berpisahnya ruh dengan badan untuk pindah dari alam dunia ini ke dalam alam barzakh. Dan ruh kita ini diciptakan Allah untuk kekal. Semenjak diciptakan, ruh tak pernah binasa. Dia hanya pindah-pindah saja. Dari alam arwah ditiupkan dalam janin, berkembanglah janin dengan ruhnya, kemudian pindah dari janin kepada alam dunia. Kemudian berpisah ruh dan badan, pindahlah dari alam dunia ke alam barzakh. Di sana disatukan ruh dan jasad. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana kaifiatnya. Ya. Nanti dari alam barzakh pindah lagi ke dalam alam akhirat. Jadi ada 3 alam secara garis besar. Alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Ruh tak pernah binasa, dia hanya pindah-pindah. Yang hancur binasa adalah raga. Tubuh manusia hancur untuk dikembalikan lagi nanti. Ya. Disebutkan dalam beberapa athar oleh Syekh Islam Taimiyah rahimahullah bahwasanya orang-orang yang telah meninggal, ya, mereka mengetahui, mengenal orang-orang yang ada di dunia dari karib kerabatnya, keluarganya. Ya, dan terkadang ditampakkan Allah kepada mereka kebaikan-kebaikan diperbuat oleh orang hidup untuk mereka. Ya, ditunjukkan kepada mereka perbuatan-perbuatan orang hidup. Apabila perbuatan baik yang diperbuat kerabatnya, mereka gembira. Apabila selainnya, mereka bersedih. Ya.
Dan disebutkan dalam beberapa athar, mereka dalam alam barzakh ketemu satu sama lain sebagaimana Allah kehendaki, sebagaimana bertemunya, berkumpulnya kita di dunia. Dalam alam barzakh itu akan bertemu, dipertemukan Allah kita dengan orang-orang yang kita cintai. Ya, dan itu yang dirindukan oleh para sahabat ridwanullah ajma'in. Tatkala dekat ajal mereka begitu rindu, terkadang mereka tak sabar ingin berjumpa dengan sahabat-sahabat yang mendahului mereka, Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Walaupun tentunya tempat mereka dalam alam barzakh bertingkat-tingkat, berbeda-beda, derajat mereka berbeda-beda sesuai dengan amal sebagaimana bertingkat-tingkatnya derajat mereka di dunia. Kemudian dianjurkan setiap orang untuk mengingat kematian. Makna mengingat kematian adalah mempersiapkan diri ketika kematian datang menjemputnya, bukan sekedar ingat-ingat belaka. Mengingat kematian tujuannya adalah supaya setiap orang selalu bersiap, ya, bersiap diri untuk ya menjemput kematian yang datang kepadanya. Persiapan itu berupa tobat dari maksiat. Makna mengingat kematian, tobatlah kita dari maksiat, jangan sampai mati dalam keadaan maksiat. Mengingat kematian maknanya hendaklah kita berusaha untuk mensucikan diri daripada segala macam bentuk kezaliman kepada manusia agar kita senantiasa siap menghadap Allah Jalla wa'ala dengan segala ketaatan. Itulah makna mengingat kematian. Dan sebelum kematian sebagian orang akan datang kepadanya penyakit, dan kita dianjurkan untuk memezuk orang yang sakit, juga tujuannya untuk mengingat kematian. Nabi menyebutkan di antara hak muslim, wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit bezuklah dia, wa idza mata fattabi'hu, kalau dia meninggal iringilah dia ke kuburnya. Ini hak seorang muslim atas muslim lainnya. Dan apabila seorang mengunjungi orang sakit, hendaklah dia berupaya untuk meruqyahnya, ya, minimal mengucapkan Allahumma rabban nas wadhhibal ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama, membacakan kepadanya Al-Fatihah dan semacamnya. Berusahalah dia menghibur orang dalam keadaan sakit tersebut, ya, sekemampuannya, dan tidak berlama-lama duduk di sana karena akan mengganggu orang yang sedang sakit. Dan orang yang sakit juga tak mengapa menyebutkan penyakitnya kepada orang yang datang. Penyakit saya seperti ini, seperti ini. Bukan dalam bentuk mengeluh, tapi sebagai pemberitahuan. Dan orang yang sakit hendaklah senantiasa berprasangka baik kepada Allah dengan penyakitnya, bahwa Allah inginkan dengannya kebaikan, ya. Apalagi jika penyakitnya parah. Bersabda Nabi yang mulia SAW, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billahi ta'ala, janganlah salah seorang kalian meninggal kecuali hendaklah dia berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan menggerutu dengan penyakitnya, mengeluhkan takdir, menyumpah serapah. Hendaklah dia berprasangka baik bahwasanya inilah sarana Allah mensucikan dia daripada penyakit-penyakitnya. Inilah sarana dia bertobat kepada Allah, sarana berzikir kepada Allah. Kadang orang sakit tak bisa apa-apa, yang bisa hanya apa? Zikrullah. Hanya zikir yang bisa dia perbanyak. Boleh saja itulah sebab dia masuk surga. Sabarnya dengan penyakit menghapuskan dosa-dosa, zikirnya kepada Allah masukkan dia ke dalam surga, mengangkat derajatnya di surga setinggi-tingginya. Semuanya kebaikan, orang mukmin semua kebaikan. Ya, kadang-kadang kronis, sakitnya, kanker yang kronis stadium 4 dan semacamnya, berprasangka baiklah kepada Allah bahwasanya Allah inginkan baginya kebaikan. Setiap orang akan mati, tak mati dengan kanker, mati dengan yang lain, ya. Dan tak mengapa dia tetap berusaha maksimal berobat, mengambil sebab, ya, tapi hendaklah senantiasa dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita melihat orang ini dalam kondisi sakarat, masih bisa mendengar, masih bisa paham, masih bisa berbincang-bincang dengannya, ingatkan dia untuk bertobat dari dosa-dosanya. Ingatkan dia untuk membayar hutang-hutangnya kepada orang dihutanginya, perkara hutang berat. Ingatkan dia untuk membuat wasiat kepada ahli keluarganya, wasiat ketaatan, ya, agar jangan sampai
dia diratapi setelah kematian. Jangan sampai dibuat acara yang macam-macam setelah dia mati. Buat wasiat, sebagian hartanya untuk si fulan, si alan. Ya, ingatkan orang yang akan wafat ini agar bertobat, ya, berlepas diri daripada kezaliman, melunasi hutang-hutangnya, atau memberitahukan keluarganya tentang hutang-hutangnya. Apabila qadarullah kematian datang menjemputnya, disunnahkan seseorang apabila masih menjumpai dia mampu ditalkinkan, talkinkan. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Dan Nabi mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ujung perkataannya akhirnya diucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ya, talkinkan dia. Apabila dia telah mengucapkan sekali, cukup hentikan, jangan diulang-ulang. Ya. Kemudian ya beriringan dengan itu, kalau dia akhirnya wafat, hadapkan ke kiblat, matanya dipejamkan, tubuhnya dilembutkan agar jangan sampai kaku, persendian-persendiannya dilemaskan, kemudian disegerakan penyelenggaraan jenazahnya. Tak dianjurkan untuk memperlambat penyelenggaraan jenazah, mulai daripada memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengkuburkan, tak dianjurkan untuk ditunda kecuali jika ada kemaslahatan besar padanya. Ya, nanti kita akan bahas adanya keterangan dari Nabi agar menyerahkan penyelenggaraan jenazah. Asri'u bil janazah, segerakanlah penyelenggaraan jenazah. Karena kita segerakan dia kepada kebaikan Allah janjikan. Kita perlambat dia, maka kita perlambat dia daripada apa yang Allah janjikan. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan perumpamaan, andai kata engkau diberitahukan seseorang disiapkan untukmu segalanya, ya, tinggal segera kau datang. Ketika kau mau datang dihalang-halangi orang, jangan dulu, besok aja, lusa saja, minggu depan, pasti kau kesal. Begitulah perumpamaan jenazah. Dia datang kepada janji-janji Allah, mengapa diperlambat? Tidak dianjurkan diperlambat kecuali jika ada kemaslahatan yang besar. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang penyelenggaraan jenazah adalah petunjuk Nabi SAW dalam perkara jenazah adalah sebaik-baik petunjuk. Dalamnya terkandung iqamatul ubudiyah lillah. Dalam penyelenggaraan jenazah terkandung padanya ya hakikat menegakkan penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya dengan sebaik-baiknya. Ya, menunjukkan kita ini semua hamba akan kembali kepada Allah. Hendaklah kita selalu siap sedia jika dipanggil Allah, maka hendaklah kita sempurnakan penghambaan kita kepadanya, mengikuti apa keinginan keridhaannya jalla fi'ulah. Dalamnya tercakup berbuat baik kepada orang-orang yang meninggal. Banyak larangan-larangan. Mematahkan tulang orang mati sama dengan mematahkannya seolah dalam keadaan hidup. Dilarang menduduki kuburannya, ya, dan semacamnya. Kemudian bagaimana agama ini mengajarkan kita untuk memberikan bagi manfaat, ya, dalam alam kuburnya berupa doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ringankan, ya, ujiannya dalam alam kubur. Allah mudahkan dia menjawab, nikmat, ya, begitu dahsyat dalam hal ini. Apabila orang berkumpul 40 orang apalagi lebih, janjikan Nabi semuanya tak pernah berbuat syirik atau semuanya steril dari kesyirikan, bertobat daripada kesyirikan. Jika pernah mereka minta agar orang yang di hadapan mereka diberikan Allah ampunan, Allah terima syafaat mereka. Jika lebih daripada 40 orang, maka banyaknya orang menghadiri jenazah tanda kebaikan baginya. Di antara 40 orang lebih, masa tak ada satu yang Allah terima doanya? Apalagi sampai bersaf-saf. Ini keutamaan, dan inilah keutamaan hidup di tengah-tengah orang saleh. Sampai udah mati kemudian kita bermanfaat dengan mereka bersahabat. Inilah persahabatan yang abadi. Sampai kita dihantar ke kubur, didoakan di kubur. Bukan persahabatan sebabkan karena dunia dan gemerlapnya, pangkat dan jabatan, semuanya akan terputus. Maka apabila kita berada dalam lingkungan orang-orang saleh,
Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah, kita dalam kenikmatan besar. Nah, adapun hadis yang pertama dalam bab ini berkata Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadhimil ladzatil mauti, perbanyaklah mengingat pemutus segala macam bentuk kenikmatan, dialah kematian. Hadis dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Nasa'i dan Sahih Ibnu Hibban dan hadisnya sahih. Kata Nabi, perbanyaklah mengingat yang memutuskan segala macam bentuk kenikmatan hidup di dunia, dialah kematian. Jabatan hilang, harta tinggal, rumah lepas, apa yang tak lepas semuanya hilang dengan kematian. Jam-jam tangan awak pun lepas, bukan kita yang melepas, siapa yang melepas? Keluarga melepas, gigi emas pun lepas. Tak mau keluarga kita bawa dalam kubur kita, gigi emas pun cabut kalau ada. Syukur tak ada gigi emas kita. Ya, inilah pemutus segala macam kenikmatan. Kematian, al-mauti, makna memperbanyak mengingat kematian, bukan sekedar ingat-ingat aja besok kau mati, bukan. Maksudnya bersegera taubat, istighfar dapat dosa-dosa, memperbanyak amal saleh, persiapan untuk kematian, lepas daripada kezaliman. Ya, ingat mati ini membuat awak takut-takut, ketar-ketir dengan hutang-hutang kita itu. Selalu teringat dengan kezaliman kita, dengan ghibah yang kita lakukan kepada si fulan, kita ghibahi alan. Dengan kematian ini mengerem kita. Ya. Dan mengingat kematian adalah ya sebaik-baik amalan yang dapat meluruskan hidup manusia, membuat dia tak panjang angan-angan. Tengoknya tetangganya rumah sudah selesai, belum lagi sempat menempati rumah batu, rumah barunya udah masuk ke dalam kubur, menempati kuburnya. Banyak orang demikian. Ya, rumahnya sampai dibangun 2 tahun, selesai rumahnya tinggal masuk, tak sempat dihuninya, masuk ke dalam perut bumi, dikubur dia. Siapa yang menikmatinya? Ahli warisnya. Subhanallah. Ya, orang yang ingat mati tak panjang kali angan-angannya. Aku ambil kredit inilah, aku ambil kredit itu, aku ambil ruko ini, aku ambil ruko itu, panjang. Ya, akhirnya terbeban dengan apa yang tak seharusnya dibebani, pusing kepalanya. Kalau andai kata kau tahu mati besok, tak ada kita heboh dengan dunia ini. Ayo kita jalan-jalan kemana? Pantai Melayu. Besok aku mau mati. Ada lagi cerita. Siap-siap aku besok mau mati. Ya, Allah tutup ilmu ini, Allah kunci ilmu ini dengan segala macam hikmah. Ya, agar kita dituntut beriman kepada perkara gaib. Ya. Dalam beberapa riwayat dikatakan, wala tadhkurunahu fi katsirin illa qallalah. Kematian yang kau ingat-ingat ini membuat segala perkara yang ada padamu dalam jumlah yang banyak menjadi kecil, menjadi sedikit. Kalau kau ingat kematian, kau dalam gelimang harta, kau rasa tak ada apa-apanya ini. Besok aku tinggalkan selesai. Paling berkelahi nanti anak-anakku. Paling istri-istriku begaduh. Banyak benar hartanya, ketika ingat kematian menjadi sedikit di matanya. Tak ada apa-apa ini semua. Ambisinya pun tak begitu dahsyat. Wala qalilin illa katharahu. Sebaliknya, kalaupun hartanya sempit, rezekinya sedikit, tak heboh-heboh kali dia. Allah, tak berapa lamanya di dunia ini bersakit-sakit. Nanti di surga sana bersenang-senang. Tak bisa beli rumah di dunia, tak usah. Ya, kontraktor abadi biarin. Yang penting ku bangun rumahku di surga sana. Sibuklah dia beramal, berzikir kepada Allah dan seterusnya. Berinfak, bersedekah. Tak merasa dia dalam kemiskinan, karena dunia bukanlah segalanya. Ini keutamaan mengingat kematian. Ya. Ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, siapa orang paling cerdas hidup di dunia ini?
Kata Ibnu Mas'ud, yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat kematian. Orang yang paling banyak persiapannya menyambut kematian. Ya, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Yang paling banyak ingat kematian membuat dia bersiap-siap dengan taubat, istighfar, berlepas daripada kezaliman, bersegera dengan ketaatan. Berkata Umar bin Abdul Aziz mengingatkan masyarakatnya, rakyatnya, ad-dunya sari'atul fana, dunia ini cepat binasanya. Takkah kau lihat bagaimana dunia merubahmu dengan cepat? Sekarang kau sudah berubah. Begitu cepat. Syariatul fana. Ya Allah, berikan kepada kita indera yang sempurna, mulai dikurang satu-satu. Pendengaran berkurang, kesehatan berkurang, penglihatan berkurang, pikiran berkurang, satu demi satu. Syariatul fana, dunia ini cepat binasanya. Qaribatul inqidha, segera akan habis masa kita hidup di dunia ini. Ta'idu bil baqa, dunia ini menjanjikan seolah-olah kita hidup kekal padanya. Dengan itulah kita membangun mimpi-mimpi kita. Thumma tukhlifu fil wafa, tapi tak dia tepati, ternyata dia tak kekal. Wa tanduru ilaiha fataraha sakinatan mustaqirrah. Kau lihat dia, maka kau lihat seolah dunia begitu tenangnya, begitu tentramnya, seolah-olah dia tak bergeming, tak bergerak, kekal abadi. Wahya sairatun sayrun anifan, padahal dia berjalan dengan cepat. Subhanallah, cepat berjalan dunia ini. Ya, teringat-ingatnya dulu kita masih baru masuk ke Batam, 2002 masuk ke Batam. Sekarang 2000 berapa? 2020, 18 tahun dah di Batam nih. Anak udah beranak pinak, istri udah berserak. Cepat. Kadang anak-anak pun lupa namanya udah. Cepat. Subhanallah. Ya, dulu anak-anak kita masih kecil, sekarang udah ada yang kita nikahkan, besar-besar. Begitulah dunia. Murtahilatun irtihalan sari'an, cepatnya dia berjalan meninggalkan kita. Walakinna an-nadhira qad la yuhissu biharakatiha fayatma'innu ilaiha. Tapi banyak orang tak melihat dunia ini cepat berubah, berputar. Dia tak merasa, tiba-tiba dikejutkan dengan kematian. Kadang-kadang kita terkejut dengan kawan-kawan dekat kita mati. Fulan dulu sehat, walafiat, kuat, gagah, perkasa, tiba-tiba lemah, tinggal. Subhanallah. Allah kejutkan kita dengan orang-orang terdekat. Besok kita terkejut orang tatkala mendengar si fulan wafat, rahimahullah. Allahu Akbar. Sekarang masih kita antar orang, besok kita diantar orang. Ya, jadi buah ceritalah. Kesianlah si fulan ini, anak masih kecil-kecil. Ya, macam-macam lah kata orang. Ya, kalau kita punya persiapan, tak usah kasihan-kasihan. Katakan kepada dunia, ya, wada'an, selamat tinggal, aku udah bosan di dunia kali ini. Subhanallah. Ini untuk orang-orang yang memang siap. Kalau untuk sekarang nih tak siap, kita mengatakan dunia wada'an, selamat berpisah, aku udah muak nih sama kalian. Berat. Kenapa? Persiapan minim, bekal tak ada, tobat pun kurang, dosa bertambah-tambah. Subhanallah. Ya, Syekhul Islam mengingatkan, mengingat kematian tak disuruh kita untuk buat kubur terlebih dahulu. Sebagian orang-orang kafir itu udah di bookingnya kuburnya, masih hidup dia, di bookingnya kuburnya. Ya, orang-orang kafir itu kadang kuburnya besar-besar, belum lagi mati dia disiapkannya, udah nanti kalau mati kuburkan di sini. Tak disunahkan dalam Islam, karena kita tak tahu kita di mana mati. Di Batam kah? Di luar Batam? Di pesawat? Di udara? Di daratan? Lautan? Di hutan? Tak tahu. Tak usahlah buat berkubur. Ingat kematian bukan dengan buat kuburan. Perbanyak amal saleh, taubat kepada Allah SWT. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Jazakallahu khair.
قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhoinya, hadis kedua urutannya dalam Kitabul Janaiz dari awal hadis ke-435. Qala Rasulullah SAW, berkata Anas, bersabda Rasulullah SAW, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bih. Jangan sampai salah seorang kalian berharap mati karena ya ada musibah yang datang kepadanya, yang datang melandanya. Ya, apa itu musibah? Macam-macam, segala macam bentuk musibah. Musibah pada badannya berupa penyakit yang datang mendera, musibah pada hartanya, musibah pada keluarganya, istrinya, anaknya, pada karirnya, dunianya, semua musibah. Jangan sampai datang musibah membuat seseorang ingin cepat mati. Mati ajalah aku. Oh mak, mati ajalah mak. Kenapa kau cepat-cepat mau mati? Ya, kalau kau diberikan umur yang panjang, kau bisa banyak-banyak bertobat, beristighfar, menambah amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana la budda mutamanniyan, kalaulah harus memang kau berandai-andai mati karena penyakit yang menderamu, kau anggap dahsyat, khawatir nanti akhirnya kau menghujat takdir, tak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kau khawatir menjadi fitnah bagi keluargamu, mengurusmu. Mengurus orang sakit itu fitnah loh, ujian. Kan tak ujian. Ujian berat bagi orang yang sehat. Ya. Kadang tolak-tolakan. Kadang-kadang udah tua kita. Tah mana anak kita itu yang mau berbakti kepada kita dengan sungguh-sungguhnya. Mulai sakit-sakitan tolak-tolakan lah dia. Memangnya aku aja anak ibu, yang lain kan anak ibu juga, kesana lah ibu. Kadang dihantarkannya, memang aku aja anaknya, ini juga mamamu. Pindah kawan kemari. Seminggu pindah kawan ke sana. Dulu 12 orang anak ibu ngurusnya tenang, santai, tak ada ribut-ribut dia. Tak ada bilang-bilang tetangga. Udah besar anaknya, sakit dia, mulailah. Aku sibuk kalau banyak kerjaan aku ini nih, Masya Allah. Fitnah. Kok udah seperti gini, apa kita balasnya Allah? Inilah kita doakan. Saya kira memang kehidupan lebih baik bagiku, ya Allah hidupkan aku. Kalau kematian lebih baik, segerakan aku mati. Kata Nabi, falyaqul, hendaklah dia berkata ketika dia melihat ada bencana, fitnah agama yang dia khawatir dengan ini terfitnah agamanya, boleh kita memohon kematian. Khawatir kita tak sanggup menghadapi fitnah dalam agama, fitnah syahwat yang begitu dahsyat merebak, fitnah syubuhat, boleh. Maryam alaihissalam khawatir terfitnah agamanya. Bagaimana mungkin dia punya anak tak punya suami, sehingga dia berkata, ya laitani mittu qabla hadza, aduhai kalau aku mati sebelum ini. Dia bukan karena takut melahirkan, bukan, tapi setelah melahirkan apa kata manusia. Dan dia tak tahu anaknya akan bisa berbicara, Allah belum beritahukan kepadanya. Ya. Dan Nabi yang mulia SAW mengajarkan kepada kita doa, wa idza aradta bi ibadika fitnatan, ya Allah, sekiranya engkau ingin memberikan ujian fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftun, wafatkanlah aku, ambil nyawaku ya Tuhan, jangan sampai aku terfitnah. Allahu Akbar. Bahaya fitnah agama, bahaya. Itu yang paling bahaya. Ya. Hukum asalnya tak boleh kita mengharap kematian. Karena orang mukmin itu disuruh bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya diberi ganjaran orang sabar, ganjaran yang tak terhingga. Dia tahu akhir lebih baik baginya, maka dia berusaha untuk menambah bekal. Ya. Jadi orang yang begitu khawatir dengan dirinya, dia boleh serahkan urusannya kepada Allah. Jika kau lihat aku lebih baik mati, ambil nyawaku, boleh. Ini menyerahkan kepada Allah urusan.
Jika engkau lihat Tuhan, aku ini baik hidup, hidupkan aku. Ya, dalam keadaan seperti inilah kita dibolehkan berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan mengeluh kepada Allah Tabaraka taala, tidak, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan janji Allah di alam barzakh, janji Allah di alam akhirat. Karena itulah orang yang sudah dekat pada kematian, penyakit datang menderanya, penyakit komplikasi apapun namanya, dianjurkan dia banyak-banyak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan dia berharap jumpa Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Berkata Rasulullah, barang siapa yang ingin berjumpa Allah, senang berjumpa Allah, Allah pun senang menjumpainya. Man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang benci jumpa Allah, Allah pun tak suka jumpa dengannya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, mana ada orang yang senang kematian? Bukan itu Aisyah. Orang dalam kondisi sakit, sakarat, hendaklah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berprasangka baik dengan Allah. Ya, ketika itu dia pun berharap jumpa Allah karena dia bersangka baik kepada Allah. Allah akan menerima dengan sebaik-baik penerimaan. Ya. Dan dalam hidup kita ini hendaklah kita memperbanyak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada rasa harap. Tapi nanti ketika dekat kematian barulah kita balikkan kondisinya. Perbanyaklah rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar masa tentram, tenang, meringankan mati kita nanti ketika kematian datang menjemput. Nah, kita padakan sampai di sini. Ya, saya tengok udah banyak pula ini soal-soal. Subhanallah. Allah musta'an. Haula wala quwwata illa billah. Bagaimana jika ada orang yang saat di akhir sakaratul maut tak sempat ditalkinkan mengucapkan la ilaha illallah? Tak mengapa. Nanti kita tak sempat, itu urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Talqin ini membantu saja. Apabila dia seorang hamba yang saleh, hamba yang taat, tak ada masalah. Dan tak harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tak harus, tapi kalimat-kalimat yang menunjukkan dia berprasangka baik kepada Allah. Kadang baca ayat. Nabi ketika mau meninggal, apa yang diucapkan Nabi? La ilaha illallah? Tidak. Apa kata Nabi? Badir rafiqil a'la. Tuhan, ku pilih sahabat-sahabat yang mendahuluiku daripada dunia dan kekal. Ya. Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal tak baca la ilaha illallah. Apa dibacakan? Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itu negeri akhirat kami siapkan bagi orang-orang tak sombong di muka bumi ini, tak ingin berbuat kerusakan. Meninggal dengan ucapan tersebut tak mengapa. Ya. Ustadz, di tempat saya kerja, manajemen memberikan sanksi kepada karyawan yang melakukan kesalahan, membuat barang reject, ya, dengan cara menyuruh overtime tanpa bayar. Padahal aturan tersebut tidak ada di perjanjian kontrak. Pertanyaannya, apakah itu suatu kezaliman yang dilakukan manajemen kepada karyawan? Allah alam, saya tak tahu peraturan antum. Pelajari, tanya. Ya. Bagaimana hukumnya jika karyawan tidak melaksanakan sanksi yang diberikan manajemen? Apakah berdosa? Allah alam. Antum melihat peraturan, kesepakatan dan seterusnya. Jika antum terzalimi, tuntut hak antum dengan cara yang baik dan bijak. Ustaz, bolehkah bekerja sebagai surveyor independen? Bahasanya keren-keren. Tak masuk dalam Bulughul Maram ini. Tak terikat dengan salah satu perusahaan yang tugasnya membuat laporan kerusakan untuk diklaim ke perusahaan. Asal muasal pekerjaan boleh, akhi, selama tidak bertentangan agama. Antum sebagai konsultan apa pun silakan. Hukum asalnya boleh selama tidak bertentangan dengan agama. Ya, itu saja kaidahnya. Aku boleh jual cendol, Ustaz? Boleh. Kenapa? Tak ada larangan. Ya, jual rumput laut boleh juga, tak ada larangan.
Ya, jual rumput tetangga jangan. Karena punya tetanggamu. Ustadz, saya sering memimpikan paman saya yang sudah wafat. Saya melihat dalam hidup tapi tidak pernah saya melihat dia hidup tapi tak pernah berbicara sedikit pun. Setahu saya selama hidupnya dia pelaku riba. Dan waktu wafat ada beberapa orang datang menagih hutang tapi tak ada bukti hitam putihnya. Apakah ini hanya mimpi dengan gangguan setan dan adakah amalan untuk dikirimkan kepadanya? Wallahu taala alam. Ya, yang jelas selama dia muslim, maka boleh mendoakan dia agar Allah mengampunkan dosa-dosanya, meringankan dosa-dosanya selama dia muslim. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan memberkahi ilmunya. Amin. Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang istri ikut mengantar jenazah suaminya ke kuburan menyelisih sunnah, menyelisihi petunjuk salafus salih, tak usah antara suami ke kuburnya, menyelisihi. Ummu Atiyah mengatakan dalam Sahih Muslim, kami dilarang mengikuti jenazah. Ya, kata Ibu Ummu Atiyah, walam yu'zam alaina, tapi tidak ditekankan kepada kami. Kata para ulama, ini pemahaman Ummu Atiyah. Tak ditekankan itu pemahamannya. Dilarang itu jelas. Ya. Karena itulah ulama mengatakan, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Tak ada yang mengatakan mubah. Minimalnya apa? Makruh. Dan itu pun pendapat yang lemah. Kalau kita udah ngaji, ingat istri kita, kalian tahu saya ikut-ikutan lah. Nanti aku mati di rumah aja kok santai-santai. Berzikir-zikir aja di rumah. Tak usah ikut-ikut. Ya, antum semua dengar kan? Sampaikan kepada yang tak dengar. Jangan kita udah ngaji tapi tak tahu kita bekas kajian di mana. Di mana hinggapnya, di mana nempelnya bekas kajian tersebut. Tidak dianjurkan. Bahkan ziarah kubur untuk perempuan, sebagian ulama mengharamkannya. Anggaplah kita yang membolehkan ziarah kubur, tapi mengantar. Apa hukumnya mengazankan jenazah ketika akan dikubur? Azan bukan untuk itu. Azan memanggil orang sholat. Orang dah mati jangan dipanggil sholat. Yang dipanggil sholat itu orang hidup. Bagaimana mengurus mayat bayi yang meninggal setelah 1-2 hari melahirkan? Apakah jenazahnya dimandikan, disolatkan, dan apakah sama pengurus jenazah orang dewasa dan orang dewasa dan anak-anak? Anak-anak lebih diringankan dalam segala bab. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan tak mengapa tak disolatkan, sekiranya tak disolatkan karena dia tak ada dosanya. Ya, maka diringankan. Kalaupun diperbuat sebagai dewasa, dikafankan dan seterusnya, baik-baik saja insyaallah tabaraka taala. Apakah ada tanda-tanda bahwa seorang akan mati sebelum kematiannya? Wallahu taala alam. Saya tak tahu. Tapi andai kata divonis ini orang sudah berat penyakitnya, sudah tanda-tanda itu. Walaupun boleh jadi yang memvonis lebih dulu mati. Bilang dokter, kayaknya tak lama ini Pak. Ini enggak ada lagi medis ini. Iya, makasih banyak Pak ya. Ternyata dokter lebih dulu mati. Jangan takut Pak dokter, tenang aja. Kematian itu sudah ditentukan Allah SWT. Baik sakit tak sakit. Jangan bangga, aku sehat kok. Kasihan kawan sakit. Jangan-jangan kau dulu mati daripada yang sakit itu. Banyak orang yang tak ada sebab mati. Min ghairi illatin, tanpa penyakit mati. Banyak. Kenapa aku olahraga? Supaya aku lambat mati. Tidak, olahragawan banyak yang mati ketika olahraga. Pelari mati, pemain bola mati. Kuatnya tubuhnya Masya Allah, mati juga dia. Ya. Kalau itu tak usah makan herbal lagi Ustaz. Andai kata kita sakit, boleh mengambil sebab ikhtiar. Kita boleh menjaga, mengurangi makan ini, mengurangi makan itu. Boleh konsumsi ini itu jika teruji, tak mengapa. Tapi jangan anggap itulah segalanya. Banyak orang mati walaupun dia penjual herbal. Ya. Banyak orang mati walaupun dia terapis. Tiap hari menterapis orang. Yang diterapisnya panjang umurnya, dia lebih dulu mati. Banyak. Kematian tak pilih-pilih bulu. Mau terapis, mau herbalis, dokter, pasien, semua binasa. Apakah ada disebutkan Rasulullah tanda-tanda orang mati husnul khatimah? Ada. Nanti kita bahas insyaallah tabaraka taala.
Apa saja kewajiban awal orang yang baru masuk Islam? Belajar tentang ucapan yang diucapkan. Pertama kali belajar makna asyhadu alla ilaha illallah itu apa maknanya. Ini yang membedakan orang Islam dengan semua orang-orang selain Islam. Ya. Kita bersaksi hanya Allah Tuhan yang hak. Selain Allah semua Tuhan-Tuhan yang batil. Kenapa batil? Karena bukan Tuhan. Tuhan ecek-ecek. Karena tak pernah mencipta. Bagaimana mau disembah Tuhan yang tak mencipta? Bahkan sebagian Tuhan diciptakan oleh manusia. Sebagian Tuhan dijaga manusia. Bukannya menjaga manusia, bahkan ya manusia menjaganya. Untuk apa disembah? Tuhan yang tak bisa mendengar, tak bisa melihat. Tuhan yang diberai lalat pun tak bisa dia menepis. Mau disembah. Ini Tuhan yang batil. Hanya agama ini yang mengajarkan Tuhan itu satu. Syariat Islam ada yang Tuhannya dua, ada Tuhannya tiga, ada yang dewanya banyak. Pahami syahadat dengan benar. Konsekuensi asyhadu alla ilallah, engkau melepaskan segala Tuhan ecek-ecek. Kau sembah Tuhan yang hak Allah SWT. Satu, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kau pastikan dalam hidupmu engkau hanya mengikuti contoh Rasulullah. Belajarlah bagaimana dia sholat, pelajari bagaimana dia berzakat, berpuasa, bagaimana bermuamalah, bagaimana berinteraksi. Pelajarilah, gunakan hidupmu untuk belajar bagaimana Rasulullah hidup. Ikuti dia. Itulah makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Banyak orang Islam tak tahu makna dua-dua nih. Ya, akhirnya kabur baginya akidah. Nanti orang hari raya agama non-muslim ikut-ikutan dia. Ya, ini musibah. Musibah besar. Orang Natalan selamat Natal Pak. Orang gongsi pace selamat gongsi pace Pak. Selamat nyepi Pak. Selamat. Ini bab akidah. Mana agamamu? Ya, pelajari akidah yang benar. Ya, pelajari bagaimana Rasulullah. Setelah kau pelajari akidah yang benar, kau pelajari bagaimana sholat yang benar. Setelah syahadat, sholat itu rukun Islam. Pelajari, jangan kau tinggalkan lagi. Belum pandai aku salat Ustaz, ikut saja dulu, gerakan-gerakan ikut. Hatimu agungkan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah gerakan sujud betapa indahnya. Orang itu paling mulia baginya wajahnya, kepalanya, tapi kepalanya, wajahnya diletakkan di tanah sama-sama kakinya untuk mengagungkan Allah. Subhanallah, itu ibadah paling indah, gerakan sujud. Subhanallah. Gerakan mengesahkan Allah, ucapan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha sucilah Tuhanku yang maha tinggi, baginya segala puji. Ya, pelajari salat. Paling awal pelajari Fatihah, hafalkan Fatihah. Bisa bila engkau belum hafal Fatihah, kau ucapkan apa yang kau bisa, subhanallah, kau ulang-ulangi subhanallah, subhanallah. Apapun gerakannya subhanallah. Ruku orang ruku kita, i'tidal, sujud orang sujud. Apa yang kita bisa baca? Subhanallah, subhanallah, baca terus. Sebelum kita bisa. Setelah itu belajarlah. Tapi jangan lagi tinggal. Tak ada alasan aku belum pandai sholat. Pelajari. Subuh 2. Ya, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Pelajari. Ikuti jamaah kaum muslimin. Ini kewajiban orang masuk Islam. Ustaz mengingat kematian dengan menyiapkan kain kapan, apakah diperbolehkan? Tak usah sibuk-sibuk antum beli kain kapan sekarang. Banyak di dalam di sana. Tenang, tak usah beli. Kau siapkan amal saja. Adakah asar sebagai sahabat? Ada, ketika mereka sakit, mereka siapkan seperti Abu Bakar Siddiq. Ini kapanku ya kalau aku mati? Jangan pakai yang baru-baru ini aja, karena orang meninggal cepat hancur kapannya. Ya, sekarang masih Allah fit, tak usahlah siap-siapkan kapan. Ya. Bagaimana kalau kapan telah dibeli Ustaz? Baiknya digimanakan? Kasihkan ke dalam di sana. Entah untuk orang lain atau untuk antum juga, nggak tahu kita kan? Tak tahu kita. Dah. Demikianlah ikhwati fillah kajian kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.